Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Joseph Melkisedek dengan NIM 21055311085 dari kelompok 3 Fakultas Teknik Universitas Udayana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi praktikum uji impact. Dasar teori. Pengujian impact merupakan suatu pengujian yang mengukur ketahanan bahan terhadap beban kejut. Inilah yang membedakan pengujian impact dengan pengujian tarik dan kekerasan di mana pembebanan dilakukan secara perlahan-lahan. Pengujian impact merupakan suatu upaya untuk mensimulasikan kondisi operasi material yang sering ditemui dalam perlengkapan transportasi atau konstruksi, di mana beban tidak selamanya terjadi secara perlahan-lahan, melainkan datang secara tiba-tiba. Prinsip dasar dari pengujian impact adalah penyerapan energi potensial dari pendulum beban yang berayun dari suatu ketinggian tertentu dan menumbuk beban uji, sehingga beban uji mengalami deformasi maksimum hingga mengakibatkan perpatahan. Percobaan impact dilakukan pada material yang berbentuk batang yang diberikan takikan atau notch dengan tujuan sebagai berikut: untuk mengetahui ketahanan atau ketangguhan dari suatu material, untuk mengetahui sensitivitas suatu material terhadap area takik yang akan menyebabkan terjadinya kondisi tegangan 3 dimensi yang besar karena adanya konsentrasi tegangan yang tinggi di daerah takikan, untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dari segi metalurgi seperti ductile brittle, pengaruh struktur mikro, dan pengaruh lakukan panas. Secara umum, terdapat dua kelas benda uji sesuai dengan standar uji dari ASTM, standar part 1 Designaton E23-82, yaitu satu, benda uji Charpy yang banyak digunakan di Amerika; dua, benda uji ISOT yang merupakan benda uji favorit di Inggris Raya, namun sudah sangat jarang digunakan. Gambar ini menunjukkan kedua tipe benda uji tersebut. Di sini ada impact load. Ini adalah benda uji Charpy P-notch, dan ini adalah ISOT. Di sini impact load-nya. Kecepatan beban impact tersebut, misalnya untuk materi duktil, menunjukkan kurang sensitifnya terhadap kecepatan beban impact dibandingkan dengan material brittle. Tendensi dari material berubah keadaan dari duktil ke brittle apabila terdapat takik. Adanya sensitivitas terhadap takik. Di samping itu, adanya pengaruh dimensi dari uji yang akan menimbulkan perbedaan kemampuan dan dalam penyerapan energi. Temperatur juga dapat memberikan hasil berbeda. Biasanya kekuatan impact akan naik dengan naiknya temperatur. Akan tetapi, pada suatu nilai temperatur tertentu, dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan kondisi material dari brittle ke duktil, dan temperatur ini disebut temperatur transisi. Observasi utama pada percobaan impact. Observasi prinsipal yang dilakukan pada percobaan impact adalah pengukuran energi yang diserap atau absorb dalam menyatakan benda uji. Suatu pendulum yang dilepaskan dari suatu ketinggian tertentu yang mempunyai energi potensial E0, dan setelah mematahkan benda uji, pendulum tetap terayun dengan ketinggian yang akan lebih rendah dari sebelumnya, sehingga energi potensialnya menjadi E1. Perbedaan energi potensial inilah yang merupakan energi yang diserap oleh benda uji. Di sini merupakan gambar mesin impact. Ini ada machine framework-nya, adalah hammer, dan ini adalah test piece-nya. Yang di sini adalah scale-nya untuk mengukur. Ini adalah ujung dari pemukulnya. Dan ini adalah kabel untuk palunya, di mana W sama dengan berat dari pendulum dalam kurung kilogram F, M sama dengan massa dalam kurung kilogram M, G sama dengan gravitasi dalam kurung ms kuadrat, H1 tinggi awal, M kuadrat, H2 tinggi akhir, M kuadrat. Theta adalah sudut awal dan beta adalah sudut akhir. Dengan mengabaikan kehilangan energi akibat gesekan bantalan pada titik putar batang pendulum, energi tahanan dari udara sebagainya, maka dapat dilakukan perhitungan-perhitungan sebagai berikut. Energi awal N0 sama dengan WH sama dengan W kali 1 dalam kurung 1 min cos alpha. Energi akhir WH1 sama dengan W kali 1 dalam kurung 1 min cos beta. Energi yang diserap E sama dengan N0 min E. E sama dengan W dalam kurung H min H1 sama dengan W
kali 1 dalam kurung cos beta min cos theta, cos alpha, kilogram meter. Jika luas penampang benda uji adalah A pada daerah takik sebelum patah, maka kekuatan impact material dapat dihitung dengan IS sama dengan E per A sama dengan W1 kali cos beta min cos alpha per A kilo Newton meter per meter kuadrat, di mana N0 sama dengan energi awal, E1 energi akhir, IS kekuatan impact, E sama dengan energi yang diserap, A sama dengan luas penampang material. Temperatur transisi uji impact. Pengujian impact juga dapat digunakan untuk menentukan ductile to brittle transition temperatur, yaitu temperatur tertentu yang lebih rendah di mana logam berubah menjadi getas. Temperatur ini hanya dapat diperoleh jika pengujian impact dilakukan pada temperatur yang bervariasi. Ada 5 kriteria dalam penentuan temperatur transisi, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4. Kriteria 1, yaitu T1 pada temperatur ini pelepatan ada 100% fibrous atau FTP, Fracture Transition Plastic. Kriteria ini sangat konservatif, karena pada suhu ini, spesimen patah ulet telah dianggap mengalami transisi. Kriteria 2, yaitu T2, FAT, atau Fracture Appearance Transition Temperature, temperatur pada saat menghasilkan pelepatan 50% cleavage fracture dan 50% ductile fracture. Kriteria 3, yaitu T3 rata-rata energi tertinggi dengan energi terendah yang diserap. Besarnya seringkali mirip dengan T2. Kriteria 4, yaitu T4, temperatur yang dapat menghasilkan energi sebesar 20 joule atau 50 feet LB. Kriteria 5, yaitu T5, temperatur yang menghasilkan pelepatan 100% cleavage fracture disebut NDT, Near Ductility Temperature. Gambar 4 merupakan gambar notch, ini adalah ductile fracture area, dan ini adalah brittle fracture area. Ini adalah gambar 5, ini adalah diagram perubahan temperatur dari T1 hingga T5. Prosedur praktikum. Ada prosedur yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Mesin percobaan impact yang dipakai adalah mesin buatan Gan Guerra-Tabau GmbH Germany type WP400 seperti terlihat pada gambar di bawah. Di sini merupakan gambar mesin impact tipe WP400. Material uji yang digunakan adalah baja paduan. Berikut merupakan gambar dari benda ujinya. Ini ada benda uji 1, 2, dan 3. Pelaksanaan, periksa peralatan praktikum dan cek kondisi mesin impact. Jarum penunjuk pada mesin harus pada skala 0 agar tidak terjadi kesalahan pengamatan dan perhitungan. 1. Ukur benda kerja, lalu catat ukuran dan jenis bahannya. Persiapkan alat impact. Persiapkan alat spesimen uji sesuai gambar. Penentuan kedudukan alat impact. Sebelum diayunkan, pendulum lebih dahulu dikunci di pen pemegang. Tekan handle pelepas pendulum dan tarik pen pemegang untuk mengayunkan pendulum. Mencari energi awal, energi yang hilang pada gesekan-gesekan yang terjadi. Ayunkan pendulum seperti yang melakukan percobaan sebenarnya, tapi tidak dipasang di benda ujinya. Catatan posisi jarum penunjuk pada skala berapakah saat pendulum telah dilepaskan. Lakukan sekali lagi. Mencari energi akhir, energi gesekan yang terjadi antara benda uji tepat di belakang takikan. Catatan posisi jarum penunjuk pada skala berapa setelah pendulum mematahkan benda uji. Lakukan langkah-langkah di atas seluruhnya untuk masing-masing benda uji. Lakukan masing-masing. 1 kali mencari energi awal, 1 kali mencari energi akhir. Hasil pengujian. Berikut merupakan hasil pengukuran terhadap spesimen 1, 2, dan 3. Spesimen 1, lebarnya 9,50 mm, tebal takiknya 5,1, energi awalnya 1,1, energi akhir 25. Spesimen 2, lebarnya 9,50, tebal takik 6,2 mm, energi awal 1,1, energi akhir 25. Spesimen ketiga, lebar 9,50, tebal takik 4,8, energi awal 1,1, energi akhir 25. Ditanya, A sama dengan B kali T. IS sama dengan delta E per A. IS rata-rata, IS 1 plus IS 2 plus IS 3 per 3. Jawab,
Spesimen 1, A sama dengan B kali T sama dengan 9,50 kali 5,1 sama dengan 48,45 mm kuadrat sama dengan 0,00004845 meter kuadrat per 4,845 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. IS sama dengan delta E per A. IS sama dengan S1 min N0 per A sama dengan 25 Nm min 1,1 Nm per 0,00004845 meter kuadrat sama dengan 493.292,05 Nm per meter kuadrat. Spesimen 2 caranya sama, hasil akhirnya 405,772,49 Nm per meter kuadrat dan A-nya 0,000589 M kuadrat per 5,89 kali 10 pangkat min 5 M kuadrat. Spesimen 3, hasil akhir A-nya sama dengan 0,000456 M kuadrat per 4,56 kali 10 pangkat min 5 M kuadrat. Hasil akhir IS-nya 524.122,8 Nm per meter kuadrat. IS rata-ratanya sama dengan 474.395,78 Nm per meter kuadrat. Perlu tambahkan tabel dari spesimen 1, ini adalah energi awalnya, ini energi akhirnya, ini adalah A-nya, dan ini adalah IS-nya. IS rata-ratanya yaitu 474.395,78 Nm per meter kuadrat. E0 sama dengan energi awal, IS sama dengan kekuatan impact, A-nya sama dengan luas penampang material, E1-nya energi air, delta E perbandingan E0 dan E1. Kesimpulan ya. 1. Hasil uji impact strength terhadap spesimen besi paduan kondisi tidak sampai patah ditemukan di impact pada spesimen 1 sebesar 493.292,0,5 Nm per meter kuadrat. Spesimen 2 sebesar 405.772,49 Nm per meter kuadrat dan spesimen 3 sebesar 524.122,8 Nm per meter kuadrat. Pengujian paduan baja ini mendapatkan hasil impact rata-rata sebesar 474.395,78 Nm per meter kuadrat. Impact strength dapat dipengaruhi oleh struktur mikro dan perlakuan yang diberikan terhadap spesimen tersebut. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih.